Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 skakmat brutal dari pembukaan Mora Gambit. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingan yang pertama, di mana di pertandingan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan Andes memegang bidak putih melawan Han Christian memegang bidak hitam. Dan pertandingan catur ini berlangsung pada tahun 1861 teman-teman, di mana putih mengambil pembukaan E4, C5, Sicilia Defense, dan D4, Smith Mora Gambit, dan pion pukul pion, gajah ke C4, mengancam pion F7 dan E5 untuk melindungi pion. F4 juga akan segera mengaktifkan gajah dan D6, dan kuda ke F3 juga menekan pion E5, dan kuda ke C6 juga melindungi pion E5 dan pion pukul pion dan pion pukul pion, rokade pendek, dan gajah ke E7. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih memiliki langkah yang brilian dengan gajah pukul pion, skak pengorbanan 1 gajah. Dan apabila pengorbanan diterima dengan raja pukul gajah, maka kuda pukul pion E5, double skak, raja ke E6, dan kuda ke F7 juga mengancam menteri sekaligus mengancam beteng. Menteri ke B6 dan mempersiapkan untuk penyerangan di pertahanan raja putih. Tetapi naasnya menteri G4 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah teman-teman, di serangan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Paul Morphy memegang bidak putih melawan Journaut memegang bidak hitam. Dan Paul Morphy mengawali pembukaan E4 dan C5, Sicilia Defense, D4, Smith Mora Gambit, dan pion pukul pion. Kuda ke F3, Morphy Gambit, dan E5. Dan gajah ke C4 mengancam pion F7 yang lemah. Dan gajah ke E7 jelas untuk menguasai diagonal sayap raja yang akan ditempati oleh kuda serta gajah teman-teman. Dan C3 mencoba untuk menawarkan pertukaran pion dan D6. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila pertukaran ini diterima dengan pion pukul pion, maka menteri ke D5 dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Kuda ke H6 dan gajah pukul kuda dan rokade pendek. Gajah ke C1 kembali dan pion pukul pion dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri tipe seperti ini putih sangat diunggulkan perkembangan perwira dan juga 1 perwira. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di permainan yang aslinya. Nah di langkah aslinya yaitu adalah D6, pertukaran ditolak dan menteri ke D5 dan jelas mengancam pion F7 dan pion pukul pion. Dan tipe seperti ini teman-teman, gajah pukul pion, skak, raja ke F8, maka kuda pukul pion, kuda ke C6 dan gajah pukul kuda, dan beteng pukul gajah, dan rokade pendek, dan menteri ke E8 dan jelas untuk persiapan penyerangan di sayap raja teman-teman. Kuda G5 mengancam pion lemah H7 dan gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah, dan gajah ke E6 mengancam menteri dan kuda ke D5, H6 mengancam gajah dan F4. Nah teman-teman, pengorbanan perwira ini bukan semata-mata pengorbanan yang ngawur. Dan apabila dijawab dengan pion pukul gajah, maka pion pukul pion juga open skak. Dan jalan satu-satunya yaitu adalah gajah F7. G6 juga langsung menambah tekanan buat gajah. Menteri ke C8 untuk membuka ruang bagi raja, maka beteng pukul gajah, skak, raja ke E8 dan kuda ke C7, skak, raja ke D8 dan kuda ke E6 juga skak, raja ke E8 kembali dan kuda pukul pion, skak,
Nah teman-teman, di poin seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, beteng pul kuda, maka beteng pul beteng. Kuda ke I7 dan menteri ke F7, skak. Raja ke D7 dan menteri pul kuda, skak. Raja ke C6 dan beteng ke C1, skak, dan sekaligus menyerang menteri. Raja ke B5 dan beteng pul menteri. Nah teman-teman, di poin seperti ini putih sudah diunggulkan segalanya. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-20. Nah di poin seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan raja ke D8, maka kuda ke E6 skak, raja ke E8 dan menteri ke H3. Dan jelas untuk mempersiapkan penyerangan yang lebih lanjut teman-teman. Dan beteng pukul pion dan beteng F8 skak, raja ke D7 dan kuda ke F4 juga open skak. Beteng G4 menutup, maka menteri pukul beteng, skak. Raja ke C7 dan kuda ke D5 skak. Dan raja ke B8 langkah paksa dan beteng pukul menteri juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini menteri ke D7 dan dilanjutkan pion pukul pion juga open skak dan raja ke E8 dan kuda ke C7 juga skak sekaligus mengancam beteng dan menteri pukul kuda dan menteri pukul gajah skak sekaligus mengancam beteng. Kuda ke I7 menutup, maka pion pukul pion dan jelas mengancam menteri sekaligus mengancam kuda. Menteri ke D7 mencoba untuk menawarkan pertukaran menteri, dan di poin seperti ini teman-teman ada langkah bagus menteri ke F7 skak, raja ke D8 dan gajah pul kuda skak, dan raja ke C8 langkah paksa, maka menteri pul beteng skak. Menteri ke E8 menutup, maka menteri pul menteri juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah teman-teman, di poin seperti ini, apa jadinya bila dijawab dengan menteri ke B8 skak? Maka simpel saja raja ke H1 dan menteri ke D8 juga untuk mengawal kuda. Tetapi beteng F7 menambah tekanan buat kuda dan pion pul gajah. Dan di poin seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan beteng pul kuda juga skak, raja ke F8 dan menteri ke F7 skak. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20 lagi teman-teman. Nah di poin seperti ini, apabila dijawab dengan menteri pukul D6, maka simpel saja beteng pukul kuda skak dan menteri pukul beteng dan menteri pukul menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah ke-21. Nah teman-teman, di poin seperti ini, apabila dijawab dengan menteri pukul beteng, maka menteri pukul menteri juga skakmat. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah teman-teman, di serangan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Sofia Titiva memegang bidak putih melawan Kovesnikova memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini diawali dari pembukaan E4, C5, Sicilia Divan dan D4. Dan pion pukul pion dan C3 dan pion pukul pion, kuda pukul pion. Dan jelas teman-teman, inilah keunggulan dari pembukaan Moura Gambit, di mana semua perwira langsung aktif. G6 mempersiapkan fianchetto buat gajah dan gajah ke C4 menyerang pion lemah F7 dan gajah G7 dan kuda ke F3. Dan jelas untuk mensupport pion E4 maju ke E5. D6 juga mengawal petak E5. E5 tetap sama. Nah teman-teman, di poin seperti ini, apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka gajah pukul pion skak dan raja pukul gajah dan menteri pukul menteri, kuda ke F6. Dan jelas untuk mengancam menteri, tetapi naasnya kuda G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi
di langkah yang ketujuh. Nah teman-teman, di langkah yang ketujuh ini apabila dijawab dengan kuda C6, nah mungkin ini adalah langkah terbaik. Dan setelah menteri ke B3 mengancam pion F7, maka kuda pukul pion. Dan kuda pukul kuda, gajah pukul kuda. Dan gajah pukul pion, sekak, raja ke F8. Dan gajah pukul kuda, dan beteng pukul gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini mungkin bangunan dari hitam cenderung lebih rusak, tetapi raja hitam masih aman-aman saja. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang ketiga. Sekarang kita masuk di serangan yang keempat. Nah oke teman-teman, di serangan yang keempat ini ataupun yang terakhir saya ambil dari pertandingan Gerard Welling memegang bidak putih melawan Brinkhorst memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1980, di mana pembukaan diawali dari E4, C5, dan D4. Dan pion pukul pion, kuda ke F3 dan E5. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila kuda pukul pion, maka menteri ke A5 juga skak akan mengambil kuda kita. Dan C3 terlebih dahulu untuk menawarkan pertukaran pion, dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Dan D6 untuk mensupport pion E5 dan gajah ke C4 menyerang pion lemah F7 dan H6. Dan jelas ini adalah bertujuan untuk memblokir jalur kuda serta gajah teman-teman. Dan di pos seperti ini juga putih mengalih kombinasi yang sangat baik dengan gajah pukul pion, skak, raja pukul gajah, dan kuda pukul pion juga skak. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda, maka menteri pukul menteri. Dan dipastikan putih akan sangat diunggulkan dikarenakan unggul kualitas perwira menteri. Nah maka dari itu kita kembali di langkah sebelumnya ini. Nah teman-teman, di langkah aslinya di pos seperti ini yaitu adalah raja ke E8 dan menteri ke H5 juga skak, G6 menutup dan menteri pukul pion skak, raja ke E7 dan menteri F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah sebelumnya. Nah teman-teman, di pos seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban lainnya. Dan jawaban yang pertama yaitu adalah raja ke E6. Nah di pos seperti ini menteri ke D5 juga skak, raja ke F6 dan menteri ke F7 skak, dan raja pukul kuda dan F4 skak, raja ke D4 dan menteri ke D5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan raja E7 misalnya, maka simpel saja kuda ke D5 juga skak, raja ke E6 dan menteri G4 skak, dan raja pukul kuda, gajah ke F4 skak, dan raja pukul pion, dan kuda C3 juga skak, raja ke D3 dan menteri ke E2 skak, raja ke D4 dan rokade panjang juga skak, raja ke C5 dan menteri ke B5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 ataupun di jawaban yang terakhir teman-teman. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila raja ke F6, nah ini akan menjadi kalkulasi yang sangat panjang dikarenakan 12 langkah skakmat dimulai dari menteri F3 skak, pengorbanan satu kuda dan raja pukul kuda dan menteri ke F7. Dan jelas ini adalah langkah kunci. Dan gajah F4 juga ancamannya skakmat. D5 membuka ruang bagi raja dan gajah ke F4 skak, raja ke D4 dan beteng ke D1 skak, raja ke C5 dan gajah ke E3 skak, raja ke D6 dan beteng pukul pion skak, dan raja ke C6 dan beteng pukul menteri, kuda ke D7 untuk menutup jalur menteri, tetapi gajah F4 juga masih ada untuk mengunci langkah raja. Gajah ke D6 mencoba mengadu gajah, maka menteri ke C4 skak, raja ke B6 dan kuda ke D5 juga skak teman-teman, raja ke A5 dan B4 skak, dan gajah pukul pion juga skak dan menteri pukul gajah skak,
raja ke-6, maka kuda ke C7. Skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan ataupun saran ataupun kritikan, kalian bisa langsung saja coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.